Berlanjut dari chapter sebelumnya, pemimpin rapat tersebut merasa terkejut atas hal yang disampaikan tadi berupa pembantaian sepihak. Salah seorang peserta rapat mengusulkan untuk menjadikannya sekutu jika memungkinkan. Rapat pun selesai dan pemimpin rapat itu masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, ia mendapatkan telepon dari atasannya, yang mana kasus tadi akan diambil alih oleh divisi lainnya. Scene kemudian beralih ke markas besar Eternal Club. Terlihat Luli dan Nyonya Du sedang memperhatikan Tuan Tang yang sedang menelpon dengan pemimpin dari tim penyelidik rahasia, yang ternyata mereka berdua memiliki kedekatan. Kemudian, Tuan Tang menyerahkan telepon itu kepada Luli. Maka, kedua orang itu pun saling berbicara, yang dimulai dari pemimpin tim rahasia, yang menanyakan bagaimana kepribadian Luli. Luli berusaha untuk merendahkan dirinya, namun di saat yang bersamaan, ia juga menggoda pemimpin tim dengan menawarkan waktunya. Hingga mulailah percakapan serius itu yang menghasilkan beberapa kesepakatan yang menguntungkan untuk klub dan juga pemerintah. Kemudian, Luli meminta Nyonya Du untuk menyampaikan pesan kepada keluarga Glory untuk bisa memulai perekrutannya. Nyonya Du pun berkata akan segera melaksanakannya dengan menyiapkan rencana aksi. Scene kemudian berlanjut ke Luli dan Tuan Tang yang menuju gedung penelitian untuk melihat terobosan kapsul Tuan Tang. Kapsul obat ini tidak akan larut di perut dan tidak beracun, juga mampu menempel di lambung dengan kuat. Kemudian, Luli memasukkan waktu ke dalam kapsul tersebut. Bila ada karyawan yang berkhianat, maka Luli akan melepaskan waktu dari kapsul itu yang telah mereka telan, sehingga organ dan sel mereka akan menjadi rusak dan mati. Anjir, ini sih beneran grill budak korporat. Scene kemudian beralih ke Luli dan Tuan Tang yang berbicara dengan ketiga asisten Tuan Tang. Luli menanyakan para asisten tersebut untuk menjadi peneliti mana. Menjadi peneliti dalam harus memakan kapsul tadi terlebih dahulu, atau tetap menjadi peneliti luar yang tidak perlu memakan kapsul. Ketiga asisten peneliti tersebut hanya bisa terkejut dan syok. Namun akhirnya hanya 2 orang peneliti yang mau bergabung sebagai peneliti dalam, dan satu lagi menolak dengan alasan keamanannya. Mendengar itu, Luli tidak marah sama sekali. Ia mempersilahkan peneliti itu untuk tetap bekerja dengan klub, namun harus dipindahkan ke bagian lab lainnya. Scene kemudian beralih ke Luli yang bermain catur Cina, mengobrol dengan Nyonya Du. Kemudian, Nyonya Du menyarankan ke Luli untuk segera menaruh akar baru di luar negeri dan mengumpulkan lebih banyak bakat dan juga staf. Lebih jauh lagi, ia menyarankan untuk membentuk pasukan khusus klub rahasianya sendiri yang menjadi spesialisasi pertempuran dalam waktu singkat menggunakan kemampuan Luli. Mendengar itu, Luli nampak tertarik atas saran Nyonya Du. Memiliki pasukan khusus sendiri dengan pengendalian waktunya membuat ia penasaran apa yang akan terjadi. Nyonya Du juga menyarankan untuk segera melakukan perekrutan anggota baru oleh Tetua Rong. Tentu saja Luli menyetujuinya dan berkata, Baiklah, mari mulai permainannya, kata Luli.
Scene selanjutnya beralih ke kediaman keluarga Glory atau Rong. Terlihat dua orang tua yang sebaya dengan tetua Rong keluar dari mobil. Mereka adalah teman tetua Rong, yaitu saudara Wang dan saudara Ma. Mereka bertiga mulai ngobrol layaknya teman lama yang baru berjumpa. Kedua saudaranya itu penasaran dengan kondisi tetua Rong yang terlihat lebih sehat dari mereka berdua, padahal umur tetua Rong paling tua. Tetua Rong menjawab bahwa ia telah mendapatkan pelayanan dari sebuah lab rahasia yang meneliti tentang rekayasa bentuk kehidupan. Mendengar itu, mereka meminta tetua Rong untuk bisa mengajak mereka bergabung ke sana juga. Tetua Rong pun berkata akan berusaha mengajukan nama mereka ke lab tersebut. Tetapi apakah memenuhi syarat atau tidak, itu tergantung pada mereka, jelas tetua Rong. Scene beralih ke markas besar Eternal Club. Terlihat bahwa Chen bersaudara tengah melaporkan penyelesaian misi pemula mereka kepada Luli. Luli nampak puas akan kinerja mereka. Yang disusul munculnya notifikasi dari aplikasi Eternal Club di HP Chen bersaudara bahwa misi mereka sukses dan berhasil menjadi anggota level 1. Melihat itu, tentu Chen bersaudara sangat senang. Saat mereka di lorong, tidak sengaja mereka berpapasan dengan Nyonya Du, yang membuat mereka kaget dan bertanya-tanya, seberapa jauh koneksi Tuan Lu? Beralih ke Nyonya Du yang menyampaikan sebuah pesan gembira dari tetua Rong, yang akan membawa beberapa orang untuk bertemu dengan Luli. Nyonya Du juga mengingatkan Luli kembali untuk membangun pusat rahasia di luar negeri. Dengan tersenyum, Luli pun menjawab, "Anda sepertinya bisa membaca pikiran, huh?" Scene kemudian berganti ke tengah kota. Nampak seorang cewek kue yang begitu aduhai, terlihat kesal karena menunggu seseorang. Tak lama, muncullah Luli yang meminta maaf karena terlambat. Kayaknya Luli masih keturunan Indonesia deh. Soalnya ngaret terus. Padahal kan bisa ngelamatin waktu dah. Tanpa banyak basa-basi, Luli langsung menanyakan berapa banyak waktu yang gadis itu ingin jual dan memulai transaksinya. Transaksi pun selesai. Kemudian Luli menyerahkan sebuah kartu ATM atas penukaran 3 tahun waktunya menjadi 990.000 yuan. Dengan secepat kilat, gadis itu melompat merebut kartu tersebut. Luli juga memperingatkan bahwa ia juga akan terlihat 3 tahun lebih tua karena waktunya telah diambil 3 tahun. Segera setelah itu, mereka pun berpisah dan pergi ke tujuan masing-masing. Scene kemudian beralih ke Luli dan Psalm di dalam mobil. Beberapa malam terakhir ini, ternyata Luli telah membeli waktu ke banyak orang yang tanpa diduga ternyata waktu itu telah mencapai 981 tahun. Dengan waktu itu, ia bermimpi akan membangun utopianya sendiri. Selain itu, ia juga punya firasat. Bila waktu miliknya mencapai 1000, maka kekuatannya akan berevolusi. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul dari HP Luli. Itu adalah Liu Yangzi, mantan rekan kerja Luli sebelumnya. Ia mengundangnya untuk datang ke pesta yang akan ia adakan karena akan menikah. Mungkin semacam pesta bujang gitu guys. Ia kemudian menyuruh Psalm untuk beristirahat malam ini karena ia akan pergi ke pesta tersebut.
Scene kemudian berganti ke sebuah restoran tempat pesta tersebut diadakan. Nampak Luli datang dan menyapa Liu Yangzi. Melihat teman dekatnya itu datang, Yangzi merasa sangat senang. Pesta pun dimulai dan Luli mulai berbaur dengan lainnya. Terlihat, kepala departemennya dulu terlihat iri dengan Luli. Singkat cerita, pesta pun usai dan mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kepala departemen tersebut mulai bertingkah dengan bertanya cara Luli pulang. Maksudnya mau naik apa guys? Luli dengan enteng menjawab akan pulang dengan naik taksi. Namun, kepala departemen itu mengejek Luli karena dia menganggap Luli tidak mampu membeli mobil. Belum tahu aja dia nih. Tiba-tiba, istri yang akan menjemput kepala departemen dengan BMW barunya menelpon dan berkata bahwa ada seseorang yang menabraknya. Tentu hal itu membuat ia panik. Yangzi sebagai pemilik acara mengajak semuanya untuk ke sana, menolong istri kepala departemen. Sesampainya di lokasi tabrakan, kepala departemen sangat terkejut karena mobil yang ditabrak istrinya adalah Rolls Royce. Kemudian, pemilik mobil itu muncul dan meminta untuk ganti rugi mobilnya dengan nominal yang sangat besar. Kepala departemen hanya bisa tertunduk lemas. Karena tidak mampu membayarnya, orang tersebut memberikan pilihan untuk berlutut dan sujud di kakinya. Lalu yang kedua adalah membiarkan dia untuk bermain dengan istrinya. Mendengar itu, kepala departemen naik pitam dan ingin menghajar orang itu. Tapi malah ia yang terpental setelah dipukul orang tersebut. Di tengah kekacauan tersebut, muncullah Luli yang berkata telah memanggil orang untuk membawakan uang dan akan membayar ganti rugi itu. Tiba-tiba muncul pesalm yang melepas jasnya, lalu dengan cepat berlari menerjang orang tersebut. Sebuah pukulan keras mendarat di wajah orang tersebut hingga terpental menabrak mobil. Tanpa ampun, pesalm langsung terus menghajar orang tersebut hingga bonyok. Saat itulah Luli melempar sebuah kartu ATM dan berkata bahwa uang dalam kartu itu cukup untuk membeli mobil baru sembari memberikan kartu nama agar orang tersebut balas dendam hanya ke Luli saja. Setelahnya, pandangan orang-orang telah berubah. Di situasi itu, Luli memutuskan untuk langsung kembali dengan pesalm. Luli memikirkan bahwa pandangan dan perlakuan mereka terhadap dirinya telah berubah. Tiba-tiba, Luli merasakan sesuatu yang aneh pada waktunya. Ia merasa seseorang mencoba mempengaruhi waktunya yang tersisa. Benar saja, Luli merasakan hawa membunuh dari sebuah gedung. Tanpa basa-basi, ia langsung mengutus pesalm untuk membereskan keadaan dengan percepatan waktu milik Luli. Scene kemudian berganti ke gedung divisi rahasia pemerintahan. Misi telah gagal, yang mana hal itu membuat pemimpin grup marah. Ia meminta penjelasan tentang kegagalan misi tersebut. Kemudian, pemimpin grup diperlihatkan rekaman petugas lapangan. Setelah melihat rekaman itu, pemimpin grup sangat kaget karena musuhnya seperti bukan manusia. Untungnya, petugas dalam misi tersebut tidaklah tewas. Kegagalan tetaplah kegagalan. Pemimpin grup telah siap dengan konsekuensinya. Ia dipecat atas gagalnya misi. Pada akhirnya, pemimpin grup menjadi kambing hitam pemerintahan agar bisa memastikan kemampuan monster tersebut atau Luli.
Shin beralih ke sebuah jembatan penyeberangan. Ada seorang yang memegang kartu Eternal Club melakukan panggilan. Setelah diangkat oleh Luli, ternyata itu adalah Tuan Baron Zeng yang dulu sempat menjual waktunya ke Luli. Nampaknya sekarang pun ia masih ingin menjual waktu ke Luli, guys. Di sebuah restoran, akhirnya mereka bertemu dan berbincang. Luli kemudian bertanya berapa banyak waktu yang akan ia jual kali ini. Lalu dengan mantap ia berkata akan menjual 4 tahun waktunya untuk menjadi modal bisnis. Dengan senang hati, Luli menyelesaikan transaksi tersebut dan berterima kasih kepada Baron Zeng. Terlihat bahwa waktu Luli sekarang telah mencapai 1000 tahun. Kekuatan Luli telah berevolusi, mulai dari fleksibilitas hingga tingkat kekuatannya semuanya mengalami peningkatan pesat. Shin berganti ke Luli yang kedatangan seorang perempuan konsultan pencari bakat di gedung laboratorium Sky Age. Ternyata perempuan tersebut bernama Miss Chen. Setelah berkonsultasi mengenai perekrutan karyawan, Luli berbicara mengenai kapan Miss Chen dapat bekerja untuknya. Mendengar itu, Miss Chen terkejut. Ternyata yang diinginkan Luli adalah Miss Chen itu sendiri. Setelah beberapa pertimbangan yang dipikirkan Miss Chen, ia akhirnya dengan senang hati bersedia bekerja untuk Luli. Dan ia akan segera mengurus pengunduran dirinya pada perusahaan sebelumnya. Shin beralih ke Luli di sebuah ruangan yang beberapa saat kemudian Pesal muncul dengan membawa sebuah jam besar. Luli mencoba kekuatannya ke jam tersebut, yaitu mempercepat waktu 1000 kali. Luli lalu melanjutkan percobaannya yang kedua, yaitu memperlambat waktu. Sebelum melakukannya, Luli meminta Psalm untuk sedikit menjauh. Setelah Psalm cukup jauh, mulailah Luli mengeluarkan kemampuannya memperlambat waktu 1000 kali. Seketika, bagian jam yang berayun terpental dengan sangat cepat, membentur tembok yang membuat Luli dan Psalm sangat kaget. Luli mulai berpikir keras untuk mengetahui alasannya, hingga Luli sadar bahwa bumi memiliki rotasi. Oke, sini Mimin jelasin. Saat Luli menggunakan kekuatannya, ia memperlambat jam tersebut. Kita tahu bahwa bumi akan selalu berputar, bahkan saat Luli menggunakan kekuatannya. Bagian jam yang berayun itu ada di udara. Saat Luli memperlambat jam tersebut, ia tidak berpengaruh terhadap pergerakan rotasi bumi. Namun, berbeda halnya dengan bagian jam yang berayun itu karena tidak menyentuh tanah. Jadi, terdapat gesekan antar waktu. Mengingat Luli memperlambat jam itu 1000 kali, jadi kecepatan rotasi bumi seolah-olah lebih cepat 1000 kali bagi bagian jam yang berayun itu. Maka dari itu, bagian jam berayun terlempar dari posisinya. Oke, sekian dulu untuk pengetahuan kali ini ya. Buat kalian yang masih bingung, coba deh buka Google-nya. Kalau masih nggak ngerti, makanya jangan bolos pelajaran IPA. Shin kemudian berlanjut ke Luli yang melatih Psalm untuk bertarung dengan Zezir yang telah dipercepat 100 kali. Terlihat dengan jelas ketimpangan pertarungan tersebut. Hingga beberapa saat, Luli juga menggunakan kekuatannya ke Psalm dengan mempercepat 1000 kali. Alur pertarungan telah berbalik. Dengan kecepatan itu, Psalm mampu mengalahkan Zezir dengan jurus pamungkasnya, yaitu Jutsu 1000 tahun kematian alias sodok pantat. Setelah pertarungan itu,
Luli kemudian menginstruksikan untuk mereka agar membuat sebuah tim khusus. Kocaknya, setelah pertarungan itu malah Psalm yang bonyok oleh Zezir karena pakai jutsu terlarang itu. Lebih jauh lagi, Luli menjelaskan bahwa pasukan khusus itu nantinya akan dipercepat oleh Luli menggunakan kemampuan barunya. Scene beralih ke sebuah bar. Seorang pelayan keluar ingin membuang sampah. Namun tanpa sengaja, kantong sampah itu menyenggol paha seorang perempuan. Kesalahpahaman pun terjadi. Perempuan itu melapor ke pacarnya bahwa ia dilecehkan. Pria perempuan itu langsung memukuli pelayan tersebut bersama teman-temannya. Beraninya keroyokan. Ini pelayan malah diam juga, bukannya ngelawan. Setelah memukuli pelayan itu, pria tersebut masih belum puas dan memintanya untuk minta maaf. Karena pelayan tersebut tidak mau memperpanjang masalah dan kehilangan pekerjaan, ia pun meminta maaf dengan memukulkan botol ke kepalanya, sembari minta maaf beberapa kali. Melihat itu, pria wanita tersebut sontak kaget dan memaafkannya sembari buru-buru masuk ke bar. Dari kejauhan, nampak Psalm dan Zezir yang mengawasi dari jauh. Kayaknya pelayan itu bakal jadi kandidat pasukan khusus Luli deh. Kemudian, pelayan itu diajak untuk makan oleh Psalm dan Zezir. Setelah pelayan itu yang ternyata bernama Wayland menghabiskan makanannya, ia langsung menanyakan apa yang diinginkan Psalm dan Zezir darinya. Zezir yang tahu Wayland murid seseorang yang cukup terkenal di tinju, bertanya kepadanya, mengapa ia bisa sampai di sini. Wayland pun flashback tentang dirinya yang dulu adalah seorang murid petinju terkenal, hingga sekarang. Mendengar itu, Psalm dan Zezir semakin yakin dan menawarinya pekerjaan. Tapi sebelumnya perlu ada tesnya. Di pinggir pantai, pertarungan itu pun terjadi. Dengan cepat, Psalm mengarahkan tinjunya ke Wayland. Dalam hitungan ke-6, Wayland telah jatuh oleh Psalm. Menyadari perbedaan kemampuan yang besar itu, membuat Wayland bertanya, apakah mereka masih manusia? Pertanyaan itu dijawab oleh Zezir dengan sebuah penawaran untuk bergabung dengan timnya dan meninggalkan kehidupan lamanya. Beberapa hari kemudian, di markas Eternal Club, lebih tepatnya di ruang latihan khusus, para rekrutan telah berkumpul dari seluruh negeri. Beberapa saat kemudian, datanglah Psalm dan Zezir bersama bos mereka, Luli. Luli kemudian melihat para calon pasukan ini, yang lalu menyuruh Psalm untuk membiarkan mereka istirahat. Mendengar itu, para calon pasukan ini sedikit kebingungan. Scene berganti ke sebuah hotel megah dan mewah. Ternyata yang dimaksud Luli dengan beristirahat adalah memuaskan diri mereka di hotel berbintang. Mimin jadi iri. Tanpa menunggu lama, mereka langsung saja menikmati fasilitas dan menyantaikan diri di hotel mewah tersebut. Tapi nampaknya Wayland enggan tergiur akan kenikmatan duniawi itu, guys. Hal itu dapat dilihat setelah 1 minggu kemudian, yang mana Wayland malah dengan giat berlatih sendiri ketimbang menikmati fasilitas yang disediakan. Saat ia pergi untuk meminta sarapan ke pelayan, ia melihat rekannya yang lain masih tertidur akibat pesta yang mereka lakukan kemarin malam. Wait. Ini gaya apa ya? Saat memakan makanannya, Wayland mendengar sebuah pengumuman yang menyuruh mereka untuk bersiap dan berkumpul 30 menit lagi di depan hotel.
Saat tiba waktunya berkumpul, hanya 3 orang di depan hotel, yaitu Psalm, Zezir, dan Wayland yang telah bersiap sebelumnya dengan mantap. Beberapa saat kemudian, barulah sisa calon pasukan lainnya berdatangan dengan tergesa-gesa. Kemudian datang Luli yang memberikan beberapa kata motivasi untuk mempengaruhi psikologis para calon pasukannya itu, serta memberikan pilihan kepada mereka untuk menandatangani kontrak dengan Eternal Club dan mengikuti latihan bagai di neraka atau berhenti sampai di sini dan pulang tanpa apa-apa. Scene kemudian beralih ke para pasukan baru Luli yang tengah menjalani pelatihan keras dari instruktur mereka, Psalm dan Zezir, dengan bantuan kemampuan percepatan waktu dari Luli untuk area latihan tersebut saja. Beberapa hari telah terlewati. Luli kemudian mengumpulkan mereka semua untuk memberikan pengumuman. Luli menjelaskan apa yang akan mereka lakukan ke depannya dengan misi di seluruh dunia yang tidak menutup kemungkinan mereka akan mati jika misi gagal. Meski begitu, imbalan yang mereka dapatkan tentu akan berbanding lurus dengan bahaya yang mereka terima atau hadapi. Sekali lagi, Luli memberikan kesempatan pasukannya untuk mundur jika takut dan maju jika masih ingin bergabung. Tanpa berpikir panjang, Wayland langsung memanggil Luli bos dan diikuti oleh yang lainnya, yang mana itu menandakan mereka akan ikut bergabung ke Eternal Club. Scene kemudian beralih ke gedung pusat latihan khusus Eternal Club, yang mana para pasukan khusus baru ini tengah berbaris menunggu perintah dari misi pertama mereka. Misi pertama mereka adalah menangkap 3 orang dengan latar belakang berbeda yang akan menjadi kurir dari Eternal Club. Dalam misi ini, pasukan terbagi menjadi 2, yaitu pasukan Psalm dan pasukan Zezir. Psalm yang merupakan karyawan inti klub sebelumnya telah diberikan arahan oleh Luli bahwa misi ini akan menjadi pembuktian bahwa ia harus menang dari Zezir untuk membuktikan dirinya. Mereka pun bergegas menuju target masing-masing. Psalm menargetkan Zaudahwa pertama-tama. Ia membuntutinya mulai dari keluar gedung hingga masuk mobil. Saat lampu jalan menjadi merah, bukannya berhenti, mobil Zaudahwa malah ngebut dan menerobos lampu merah. Tampaknya ia tahu jika sedang dibuntuti oleh Psalm. Maka terjadilah kejar-kejaran di jalan raya. Psalm kemudian menuju atap mobilnya menunggu kesempatan melompat. Hingga jarak mobil Zaudahwa cukup dekat dengan van Psalm, Psalm langsung melompat ke atas mobil mereka dan bergelayutan hingga masuk ke dalam mobil. Dalam hitungan jari, Psalm telah berada di dalam mobil tersebut sambil merangkul Zaudahwa. Kemudian, Psalm mengatakan bahwa ia sedang buru-buru. Mendengar itu, Zaudahwa mengerti dan menyuruh pengawalnya untuk menghentikan mobil. Di sisi lain, nampak pasukan Zezir tengah mengejar Gu Bausan yang setengah telanjang keluar dari hotel tempatnya menginap. Tak butuh waktu lama, ia berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Zezir dan dibawa ke markas. Jadi, kedudukan saat ini adalah satu sama, dan yang berhasil menangkap target terakhir akan menjadi pemenangnya. Berganti ke markas Eternal Club, kedua target yang telah ditangkap sebelumnya diintimidasi oleh Luli terlebih dahulu. Kemudian, Luli menawarkan kontrak untuk mereka menjadi kurir Luli dalam membeli waktu orang-orang. Mendengar itu,
keduanya terkejut dan terheran-heran. Mereka juga menganggap bahwa Luli sedang bercanda. Untuk membuktikan keseriusannya, Luli menunjukkan sebagian kekuatannya di hadapan mereka berdua. Melihat keajaiban itu, mereka terkejut namun perlahan mampu mencerna keadaan dan setuju akan tawaran yang diberikan oleh Luli. Zhaodahua malah lebih bersemangat lagi untuk segera memulainya karena antusias. Namun, Luli menyuruhnya bersabar karena masih ada satu orang lagi yang akan bergabung dengan mereka berdua. Scene kemudian berganti ke sebuah pemukiman padat penduduk. Target terakhir yaitu Wang Hai tengah berjalan dengan santai menuju dagang mie yang diikuti oleh anak buah Zezir. Saat mie yang dipesannya siap, ia melemparkan mie tersebut ke pasukan yang mengikutinya sembari berlari menjauh. Sontak, itu membuat mereka teralihkan karena kepanasan. Zezir pun menyuruh mereka untuk mengejar dengan segera. Di sisi lain, Psalm hanya diam melihat pasukan Zezir yang mengejar target. Ia memiliki rencana untuk menyergap target saat ia mulai kelelahan karena dikejar oleh pasukan Zezir. Kembali ke target, ia tengah berhadapan dengan Zezir yang merupakan sesama mantan tentara bayaran. Dengan mudah, Wang Hai mampu menghindar dan kabur dari Zezir. Hal itu membuat Zezir makin kesal, sampai urat di kepalanya terlihat dengan jelas, guys. Wang Hai terus berlari sekuat tenaga hingga ia memutuskan untuk sembunyi. Namun, baru istirahat sebentar, ia telah ditemukan dan ditangkap oleh beberapa orang. Di tengah frustasi itu, ia akrobat untuk melepaskan diri. Hingga ia masuk ke sebuah gang yang ternyata buntu. Dari kejauhan, terlihat Zezir yang datang ke arahnya seperti beruang kelaparan. Melihat itu, Wang Hai ketakutan dan tidak percaya bahwa mereka manusia. Tiba-tiba, Psalm muncul dari atas, meloncat turun bagaikan serigala buas. Bukannya langsung menangkap target, Psalm dan Zezir malah bertarung bagaikan binatang buas yang liar. Melihat itu, Wang Hai hanya mematung, melihat kehebatan keduanya. Hingga Zezir terdorong dan jatuh oleh Psalm. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Psalm, yang langsung berlari menuju arah target untuk menangkapnya. Scene berganti ke markas klub. Terlihat Luli yang duduk dengan Wang Hai, si target terakhir. Luli kemudian bertanya tentang siapa yang menang dalam menangkap target. Zezir dengan kesal berkata membiarkan Psalm untuk menang sementara. Psalm membalasnya dengan mengejek Zezir balik. Wang Hai hanya bisa bengong karena digunakan sebagai alat kompetisi. Luli kemudian memberikan hadiah ke Psalm, yaitu tambahan waktu sebesar 5 tahun dengan kemampuannya. Melihat itu, Wang Hai langsung mojok ketakutan kayak gembel, guys. Wang Hai lalu berdiri dan kembali ke tempat duduknya. Berlanjut ke Luli yang menjelaskan alasan penangkapannya dan tawaran yang diajukannya untuk Wang Hai. Namun, Wang Hai masih berkata arogan ke Luli yang membuat Psalm naik pitam hingga melempar pisaunya yang kemudian Wang Hai hanya bisa menutup matanya. Setelah ia membuka mata, pisau Psalm ternyata berhenti tepat di depannya. Ternyata Luli menghentikan pisau itu dengan kekuatannya, guys. Kembali, Luli memberikan tawarannya ke Wang Hai untuk terakhir kalinya. Beberapa hari kemudian,
nampak Tuan Tang yang tergesa-gesa memintakan Yayu untuk mengantarnya menemui Luli di pantai yang sedang melatih pasukannya. Sesampainya di pantai, Tuan Tang tanpa basa-basi langsung berbicara ke Luli bahwa penelitiannya telah menghasilkan terobosan. Setelah kembali ke markas, Tuan Tang menjelaskan ke Luli bahwa eksperimennya kepada tikus telah berhasil, yang menghasilkan tikus yang lebih kuat dan cerdas. Tikus itu diberi nama Miracle oleh Tuan Tang. Lebih lanjut, ia menjelaskan ke Luli bahwa efek yang muncul adalah tikus cenderung memiliki sifat jahat. Dengan gugup, ia juga mengatakan tidak tahu apa efek itu akan terjadi pada manusia. Paham dengan situasi, Luli menyuruh Tuan Tang untuk berbicara terus terang dan tegas. Tuan Tang pun berkata bahwa ia ingin mencobanya dengan manusia. Dengan percaya diri, Luli kemudian menyanggupi keinginan Tuan Tang. Itu semata-mata untuk kemajuan evolusi umat manusia. Tidak butuh waktu lama, Luli langsung memerintahkan Robert untuk mencari beberapa orang yang memiliki catatan kriminal berat untuk dijadikan subjek penelitian Tuan Tang. Misi penangkapan mereka diserahkan ke Zezir kali ini. Setelah Zezir keluar ruangan, Luli berbicara dengan Pesal mengenai pasukannya. Luli meminta Pesal untuk membentuk dan melatih pasukan rahasianya sendiri. Mendengar itu, Pesal sedikit terkejut namun mampu untuk melakukannya. Tiba-tiba, Robert menyela pembicaraan mereka. Ia menginformasikan bahwa orang berbakat lainnya telah terdeteksi. Ia adalah Hou Guoming, 89 tahun, seorang ahli ekologi dan geobotani. Terlebih, level orang ini sama dengan Tuan Tang, yaitu level 10. Mendengar itu, Luli sangat tertarik dan menonton video-videonya. Ternyata Pak Tua Hou ini seorang YouTuber juga, guys. Jangan lupa subscribe ya. Luli bersama Tuan Tang kemudian pergi untuk menemui Pak Tua Hou. Luli dari kejauhan melihat Pak Tua Hou tengah merekam seekor kumbang untuk kontennya. Langsung saja, Luli menggunakan kemampuannya pada kumbang tersebut, guys. Kumbang itu pun dengan cepat langsung membentuk kepompong dan bermetamorfosis hingga selesai. Melihat kejadian itu membuat Tuan Hou terkejut hingga jatuh ke belakang. Seketika muncul tetua Tang di hadapannya yang menyapanya. Namun Tuan Hou masih belum mengenali tetua Tang. Segera setelahnya, Luli juga menghampiri mereka sambil berbicara tentang kejadian kumbang tadi. Tapi Tuan Hou malah menuduh bahwa mereka dari organisasi rahasia yang ingin menculiknya. Aduh, halu banget nih orang tua. Langsung saja, Luli kembali menunjukkan kemampuannya mengembalikan kumbang tadi ke bentuk larvanya, yang membuat Tuan Hou makin terkejut. Luli kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penjual waktu dan pemilik Eternal Club. Mendengar penjelasan Luli tentang klubnya, Tuan Hou hanya bisa bengong. Kemudian, Luli menyampaikan alasannya menemui Tuan Hou, yaitu untuk merekrutnya ke dalam grup peneliti Eternal Club.